Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yahya qayyum rahmatika nastaghis min azabika nastajir aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya akal makramin. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang mulia ini, di pagi Jumat yang penuh berkat, kita bersyukur kepada Allah. Allah meringankan langkah kita datang ke rumahnya. Satu nikmat yang tiada tara ya. Nikmat bukan semua orang dikasih. Walaupun suasana hujan ya, ada yang datang dari jauh juga. Alhamdulillah. Seperti biasa, sejenak kita bersama surah Sajadah dulu ya. Surah yang dibaca dalam Al-Quran itu perlu difikirkan, perlu disemak. Bukan untuk dibaca saja, untuk ditadabbur, difikirkan ya. Tadabbur itu artinya berfikir, Pak. Kita lihat beberapa ayat dari awal. Bagi yang buka Quran, boleh dilihat halaman 415 surah As-Sajadah yang dibaca hampir setiap subuh Jumat. Artinya sepatutnya Quran ini bertempat di hati. Surah Sajadah itu lebih dari surah Yasin. Surah Yasin tidak dibaca dalam salat. Itu pun karena difikirkan juga ya. Surah Sajadah 30 ayat pendek. Dimulakan dengan Alif Lam Mim. Sama dengan suratul Baqarah, Alif Lam Mim. Banyak surah-surah dalam Al-Quran diawali dengan Alif Lam Mim, termasuk surah As-Sajadah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah ya, Luqman dan lain-lain ya. Baik, termasuk surah Luqman. Alif Lam Mim. Selalunya diterjemahkan hanya Allah yang tahu maksudnya. Sahabat Nabi pun tidak pernah menanya Rasulullah apa maksud Alif Lam Mim. Tapi bila mereka baca Alif Lam Mim, mereka tahu ini kalamullah. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Mim tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kalau yang di awal Sajadah ya. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kitab ini diturunkan dari Rabbul Alamin. La raiba fih, kita kena yakin kitab ini Rabbul Alamin yang menurunkannya. Subhanallah. Kitab ini dari sisi Rabbul Alamin. Kalau kita nak bicara tentang Rabb,
mungkin satu pertemuan tersendiri ya. Rabb makna yang mencipta, Rabb makna yang mengatur, yang mentadbir, yang menjaga. Rabb makna pemilik. Alam ini milik Allah. Alam ini Allah yang menjadikan. Alam ini Allah yang mengaturnya, Allah menjaganya. Termasuk kita sendiri. Setiap orang Allah yang jaga. Allah kasih dia nyawa, Allah kasih dia sehat, Allah lindungi daripada COVID-19, Allah beri semua keperluan hidupnya. Itu makna Rabb. Orang tu kalau dia faham makna Rabb, benar-benar belajar makna Rabb, cukuplah modal dia untuk selamat hidup. Makna Tuhan ya juga. Nah, maknanya kalau ikut tafsir lebih 10. Iaitu mulai Ramadan yang lalu di surah Ad-Difa ada bengkel Al-Fatihah selama sebulan. Bengkel Al-Fatihah sebulan Ramadan. Tapi bukan tiap hari ya, seminggu sekali saja, hari Jumat. Ada bengkel Al-Fatihah. Subhanallah. Rabb maknanya lebih 10. Quran ini diturunkan oleh Rabbul Alamin yang kita puji dalam salat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin yang menurunkan Al-Quran ini. Supaya apa? Supaya kalau dalam ayat ayat 3 dikatakan litunzira qauma, untuk memberi warning. Quran ini memberi warning, memberi peringatan. Quran ini juga memberi berita gembira. Nah, untuk memberi warning. Orang tu kalau baca Quran dia kena takut. Dengar surah Yasin, dengar surah Sajadah, dia kena takut. Kalau tak takut tak jadi. Tujuan orang tu diberi Al-Quran supaya ada rasa takut, rasa gurur, rasa cinta juga, rasa kasih juga kepada Allah. Itu tujuannya. Jadi dikatakan di sini la raiba fi, jangan ragu. Artinya apa? Kita kena yakin. Macam mana nak yakin? Kena baca. Orang yakin dia akan baca. Orang yang yakin dia akan belajar. Orang yang yakin dia akan bertadabbur, memikirkan maksud kalamullah. Am yaqulu naftarah, ayat 3 ya. Patutkah manusia yang ingkar itu mengatakan Quran ini bikinan Muhammad? Orang dulu ada cakap ini Muhammad punya kerja ini. Dicakap Quran ini gubahan Rasulullah. Macam mana Rasulullah menyusun Al-Quran? Rasulullah tak tahu huruf, buta huruf. Itu gunanya Rasulullah buta huruf. Kalau Rasulullah pandai menulis dan membaca, senang orang cakap ini susunan Muhammad. Tapi Rasulullah tak pandai membaca, ummi, buta huruf. Kemudian ditegaskan di sini bal huwal haq. Quran ini benar, betul, mir rabbik, daripada Rabb. Tujuannya apa? Litunzira, untuk memberi peringatan. Peringatan perlu didengar. Orang yang tak mau diberi peringatan silap tuh. Dia silap. Orang yang sasar mendengar peringatan dia silap. Quran litunzir, untuk memberi peringatan. Kauman, terhadap kaum ini di awal Islam ya. Tapi ini berlaku sepanjang masa. Quran itu memberi inzar untuk umat manusia, ma atahum min nazir, yang belum didatangi oleh pembawa peringatan. Rasulullah itu dibuat ada juga namanya nazir. Nazir, pembawa peringatan. Nanti di hari kemudian, kalau kita kaitkan dengan surah Muluk ya, dia berhubung kait dengan surah Muluk. Boleh diperhatikan di sana Quran ini semuanya satu kesatuan yang saling
berhubung kait ya. Nanti kalau kita lihat dalam surah Muluk ayat 8 ada juga tentang nazir. Dia cakap apa? Ayat 8, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Setiap orang ahlun nar masuk neraka nanti ditanya, kamu tak sampai warning sama kamu kah, katanya. Kamu tidak tahu tentang pembawa warning, Nabi maksudnya. Setiap orang masuk neraka, orang itu akan ditanya, kamu tak sampai warning sama kamu kah? Kenapa kamu masuk neraka? Akan ditanya di sana nanti. Ayat 8 ya. Ayat 9 dijawab oleh ahlun nar, qalu bala. Ada sampai warning, pembawa warning kepada kami. Ja'a nazir, qad ja'ana nazir, kami telah didatangi oleh pembawa warning Nabi, fakadzabna, lalu kami tidak percaya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami tidak percaya kalamullah jua. In antum illa fi dhalalin kabir, dipikirnya Nabi itu sesat. Seterusnya ahlun nar mengatakan ayat 10, wa qalu law kunna nasma' aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dengar dengan bisai dulu waktu hidup, kami fikirkan apa yang kami dengar itu, tidak akan masuk neraka kami, katanya. Pandai ya, penghuni neraka ini pintar. Kalau kami dengar dulu berita yang dibawa oleh Nabi, kami fikirkan, kami tadabbur, tidak akan masuk neraka kami. Ayat 9 surah Muluk. Ayat 10 tadi ya, maaf. Ayat 10 mengatakan kalau kami dengar dulu, ini silap orang yang tidak mendengar. Kalau kami dengar dulu dan kami fikirkan, tidak akan masuk neraka kami. Ayat 10, ayat 11, fa'tarafu bizambihim, mereka mengakui kesilapannya, fasuhqan li ashabis sa'ir, celakalah bagi penduduk neraka itu, karena tidak mau berfikir, tidak mau mendengar, tidak mau bertadabbur. Itu maka dikatakan di sini dalam ayat 3 surah Sajadah, litunzira qauma, Quran ini membawa inzar. Kalau kita lihat di awal Baqarah ya, awal Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang ingkar degil itu sama saja baginya, engkau beri inzar tak diberi inzar, mereka tidak akan percaya. Ayat 6 surah Al-Baqarah halaman 3 ya. Jadi begitulah dalam surah Sajadah ini dinyatakan, ditegaskan bahwa Quran ini untuk memberi inzar. Dari sisi lain, dalam ayat lain dikatakan Quran ini juga membawa berita gembira. Ada ayatnya nanti. Contohnya ayat 15, ayat 16, ayat 17, itu berita gembira. Dalam Quran ada berita yang memberi rasa takut, menanamkan rasa takut supaya kita itu takut, khauf, supaya takut kepada Allah. Ada juga berita yang menggembirakan, kita kena semak. Yang jelasnya tujuan asas Al-Quran untuk memberi warning, memberi peringatan. Kita kena dengar peringatan. Kalau kita lihat surah-surah seperti Juz 30, surah An-Naba, surah An-Nazi'at, surah Abas, surah Takwir, surah Infitar, surah Mutaffifin, surah Insyiqaq, suratul Buruj, suratul Tariq, suratul A'la, Al-Ghasyiyah, itu semuanya penuh dengan berita inzar yang menakutkan, karena disemak dan karena difikirkan. Surah-surah yang terdapat dalam juz terakhir, juz 30, juz 29, banyak tentang inzar ataupun berita yang menakutkan. Kita kena semak. Kemudian dilanjutkan di sini, Quran ini untuk memberi inzar, la'allahum yahtadun, agar manusia itu membetulkan perjalanan hidupnya, jangan salah jalan, jangan salah langkah. Kemudian dijelaskan lagi bahwa yang menurunkan Al-Quran ini Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Ayat 4 tu ya,
Quran ini tadi di atas dikatakan Quran ini diturunkan oleh Rabbul Alamin. Ayat 4 ditegaskan lagi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi wa ma bainahuma dan segala isinya. Manusia, hayawan, semuanya Allah yang mencipta, itulah yang menurunkan Al-Qur'an. Allah menjadikan langit dan bumi fi sittati ayyam katanya, dalam tempoh 6 hari. Summastawa ala arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Malakum min dunihi min wali. Ini cantik sekali ya, penghujung ayat 4. Kamu dilindungi dan dijaga oleh Allah. Tidak ada yang menjaga kamu selain Allah. Wala syafi', kamu akan diberi syafaat oleh Allah. Afala tatazakkarun, tidakkah kamu mau ingat, tidakkah mau berfikir? Pelindung kita Allah. Allah tu wali. Allah tu wali yang jaga. Bila Allah jaga orang tu, digerakkannya langkahnya, digerakkannya hatinya, digerakkannya motivasinya untuk datang ke rumah Allah. Mau dia mendengar azan, mau dia menyahut azan, mau baca Quran, mau duduk sejenak. Allah tu wali, pelindung. Bila Allah melindungi orang tu, Allah jaga dia dengan baik. Itulah maksud ayat 4 ya. Itu saja dulu, kita mukaddimah saja sejenak bersama surah As-Sajdah. Kita akan fikirkan, nanti boleh balik rumah lagi tengok ayat 1, 2, 3 sampai ayat 4. Ayat 5 bersambung juga sebenarnya, tapi mungkin kita sorot dalam kesempatan lain. Pada dasarnya tajuk kita dipilih sebenarnya tentang kitab Bidayatul Hidayah ya. Tapi dalam minggu ini, minggu lepas lah ya, perlu juga kita highlight tentang khutbah Jumaat. Nanti jemaah boleh minta sama imam, khutbah Jumaat minggu lepas sangat penting sekali. Benda yang diisukan dalam khutbah Jumaat sangat penting. Apa itu? Tentang istidraj. Nanti kalau rajin boleh cari bahan-bahan tentang istidraj. Karena istidraj ini termasuk istilah Al-Quran. Apa makna istidraj ini? Yang lebih jelas keterangannya hamba lihat di internet, di laman Majelis Fatwa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di sana terang sekali dia punya keterangan tentang istidraj. Boleh dilihat nanti di sana ya. Istidraj itu dicakap apa? Contohnya ada buat 6 contoh dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan. Dia cakap contohnya sini, tak sembahyang tetapi exam cemerlang katanya, itu istidraj contohnya. Tak salat tetapi gaji berlipat-lipat katanya. Tak tutup aurat tetapi bisnis meningkat. Contoh-contoh yang dibuat di laman web Majelis Fatwa Wilayah. Tak puasa tetapi rumah 2-3. Subhanallah, asetnya banyak. Tak bayar zakat tetapi selalu naik pangkat katanya. Boleh dilayari nanti ya, laman Fatwa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Derhaka ayah ibu tetapi duit beribu-ribu, dicakap. Nikmat yang diberikan membuat mereka menjadi lebih sesat. Nikmat membuat sesat. Tajuk khutbah Jumat minggu lepas. Hari ini sudah Jumat ya, karena kita pertemuan kita hari Jumat ya. Perlu dirujuk, dalam keterangannya di laman web Mufti Wilayah. Maksud istidraj adalah ianya pemberian nikmat Allah kepada manusia yang mana pemberian itu tidak diridainya. Allah beri orang tu nikmat, Allah tak suka sama orang tu. Bukan pasal Allah suka, pasal tak suka. Dikasihnya sehat, dikasihnya duit, dikasihnya,
Sebenarnya Allah tak suka sama orang tuh. Itulah istidraj. Kalau Allah memberi nikmat kepada orang yang disukai, itu bukan istidraj, itu nikmat. Rumah yang sama, tapi rumah ini bertahajud membaca Quran di dalam. Rumah ini sholat tidak, tahajud tidak, Quran tidak. Rumah yang tidak diisi dengan ibadat, itu rumah tuh istidraj. Artinya apa? Nikmat berbentuk azab berbentuk nikmat. Terbalik ya. Kereta maukah ke masjid? Terhindar dari istidraj. Pemilik kereta yang peka terhadap panggilan Allah, selalu dibawa menyahut panggilan Allah, terselamat dari istidraj. Jadi kalau orang tuh terselamat, apa namanya? Orang tuh bersyukur. Nah, dalam khutbah Jumat, ini ada teks khutbah Jumat sini ya. Khutbah Jumat minggu lepas ada di sini disebut ayat dalam surah Ibrahim ayat 7. Ayat 7 surah Ibrahim ini patutnya lekat di kepala setiap mukmin supaya terhindar dari istidraj. Nak menyelamatkan diri dari istidraj, perhatikan ayat 7 surah surah Ibrahim yang juga disorot dalam khutbah Jumat nih. Juga disorot dalam khutbah Jumat tak silap dua Jumat yang lepas pun disorot juga. Di sini halaman 4, muka surat 4 khutbah Jumat mengemukakan ayat 7 surah Ibrahim, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ya. Bagi yang buka Quran dia di tengah-tengah. Juz berapa? Di ujung juz 13. Bagus ya kalau jamaatul rajin tangannya pegang Quran, dia akan terhindar dari istidraj. Kalau orang tuh pegang benda lain, Quran tak pegang, jangan-jangan dia kena istidraj. Kenapa tangan ni pegang lain boleh, Quran tak boleh pegang? Silap-silap. Orang tu akan terjebak juga ke dalam perangkap istidraj. Tengok ayat 7 surah Ibrahim halaman 256. Halaman 256 bagi yang buka Quran. Wa iz ta'azzana rabbukum ya awalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini sering disorot dalam khutbah Jumat. Balik-balik Pak. Jumat yang lepas, Jumat yang last ini juga. Kalau topik itu membicarakan nikmat, mesti ayat ini mesti diangkat, mesti disorot. Ayat ini patutnya karena sering didengar, patutnya sudah melekat di hati ya. Apa maksud ayat ini? Wa iz ta'azana rabbukum, Allah sudah memberi warning, memberi peringatan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan lipat gandakan nikmat itu. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, kamu menempa azab. Dari nikmat rumah, nikmat kereta contohnya. Kalau orang tu mensyukuri nikmatnya rumah kediamannya, mensyukuri kereta kendaraannya, Allah akan tambahkan nikmat baginya. Subhanallah. Bertambah nikmat itu bukan mesti maknanya bertambah rumahnya. Saat itu ada kawan macam bertanya tapi macam bebun josolnya. Macam mana Ustaz? Kalau kita syukurkan istri kita bertambahkah katanya? Ada tanya macam itu jemaah Masjid Salihin. Katanya dalam Quran suruh bersyukur. Kalau saya mensyukuri istri saya, Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Jadi kalau saya bersyukurkan istri saya bertambah lagi kah? Ditanya macam itu Pak. Tidak salah pertanyaan itu ya. Amba cakap
Allah akan tambahkan kualiti istri itu, bukan kuantitinya. Kalau orang itu mensyukuri istrinya macam mana? Diajak istri baca Quran, diajak berzikir, dijauhi dari benda-benda yang melalaikan, lalu kualiti tadi bertambah, bukan kuantitinya ya. Boleh jadi juga bertambah kuantitinya ya. Yang jelasnya di sini seperti yang tertera dalam khutbah Jumat halaman 4, nanti boleh rujuk, boleh minta sama imam, boleh disimak juga di Pelita Brunei, ayat surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Kereta dibawa ke masjid. Oh, alhamdulillah. Dosanya dihapuskan Allah. Orang yang datang sembahyang subuh ke masjid, berniat di malam hari besok saya nak sembahyang subuh ke masjid, dapat pulangan seperti sembahyang satu malam tak tidur. Dia tidur mungkin 5 jam, mungkin 6 jam, tapi dia pergi ke masjid sembahyang subuh, maka dia diberi nilai seperti tak tidur satu malam sembahyang. Ada hadisnya di sini ya, sini ada hadisnya. Hadis Riyadhus Shalihin tentang fadilat sembahyang berjamaah. Itulah dia. Orang tu tidur, tapi dengan niat dia datang sembahyang subuh berjamaah, dapat fadilat seperti sembahyang satu malam tak tidur. Jirannya tidur juga, ataupun ada juga ahli keluarga yang tidur di rumah yang sama, tapi tak pergi sembahyang. Maka tidurnya tidak dinilai. Yang datang sembahyang ini tidurnya bernilai. Tidurnya ibadat. Kalau dia tidur 5 jam, 6 jam, yang 5 jam, 6 jam ini ibadat. Pergi ke masjid, kepergiannya ke masjid dinilai seperti sembahyang satu malam tak tidur. La in syakartum la azidannakum. Ini maksud. Orang yang mau ke masjid, dia akan terselamat dari istidraj. Orang yang susah nak ke masjid, dia akan terperangkap dalam perangkap istidraj. Orang yang mau baca Quran akan terselamat dari perangkap istidraj. Orang yang lupa baca Quran akan terkena istidraj. Ini pentingnya tajuk khutbah Jumat itu, maka kita tak sorot lagi tentang bidayatul hidayah, karena kalau ada isu penting kita kena sorot supaya orang faham. Mungkin waktu mendengar khutbah dia tak faham. Ya kalau dia ada di masjid, kalau badan saja di masjid, pikiran di luar masjid macam mana? Dia ada di masjid, dia dengar, tapi kadang tak online. Kadang tak online. Itu pentingnya tajuk yang dipilih oleh jabatan masjid tentang istidraj, agar rumah itu ada maknanya, supaya kereta itu ada maknanya, anak istri itu ada maknanya. Istri bermakna bagi suami, suami bermakna bagi istri, mak bapak bermakna bagi ayah, bagi anaknya, anak-anak bermakna bagi mak bapaknya. Jangan sia-sia. Kalau orang itu lupa akan tugas syukur, la in syakartum la azidannakum, kalau dia lupa, silap-silap dia akan terpuruk ke lembah istidraj. Jadi yang jelas, yang senangnya apa mana istidrajnya? Istidrajnya orang lupa mensyukuri nikmat yang diberi Allah. Kalau dia tidak bersyukur, dia akan dalam ayat dikatakan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau orang itu kufur, azab Allah itu akan menimpanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi penting sekali ya, istidraj berkenaan dengan nikmat. Nikmat yang tidak digunakan dengan maksimum, itu dia istidraj. Nikmat body, tangan, kaki, mata, telinga, semuanya, fikiran, hati. Ini nikmat, fasiliti besar yang juga disorot dalam surah Sajadah. Minggu lepas kita ada sebut ya, tentang nikmat apa? Nikmat pendengaran, penglihatan dan hati.
Minggu lepas kita ada sorot dalam surah Sejadah. Boleh dilihat lagi ayat berapa? Ayat 9. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Halaman 415 surah As-Sajadah ayat 9. Allah beri kamu fasiliti pendengaran. Semua orang mendengar alhamdulillah. Coba kalau dia tak boleh mendengar, susah. Wal absar, mata, Allah kasih mata. Wal afidah, Allah kasih hati. 3 fasiliti utama yang dibuat penekanan dalam ayat 9 surah Sajadah. Allah beri kamu pendengaran, penglihatan, hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang mensyukurinya. Berarti kebanyakannya macam mana? Kebanyakannya terkena istidraj, terkena kufur nikmat. Mata tidak dimaksimumkan penggunaannya, telinga juga, hati juga. Subhanallah. Itulah sedikit tentang istidraj ya. Kemudian kertas nih, ini oleh-oleh dari muktamar antarabangsa di Kupu SB tentang fikih al-usrah. Ini pun isu semasa juga di Brunei ya. Minggu lalu ada muktamar antarabangsa di Kupu SB, diikuti oleh peserta dari Malaysia melalui online, diikuti oleh peserta dari Indonesia melalui online. 1 hari penuh muktamar di Kupu SB tentang fikih al-usrah. Di Kolej Universiti Perguruan Sri Begawan Kupu SB ada pejabat tentang fikih al-usrah. Apa maknanya? Menyahut panggilan ke bawah duli ya, supaya rumah tangga manusia ini tidak istidraj, supaya keluarga itu tidak istidraj, supaya ayah, ibu dan anak bersyukur nikmat kepada Allah, supaya keluarga sakinah mawaddah dan rahmah katanya. Itu tema seminar ya, menuju sasaran rumah tangga, keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Ini panjang ceritanya. Yang jelasnya ini oleh-oleh dari seminar. Ini oleh-oleh dari seminar. Dibuat tajuknya apa? Asas keunggulan institusi keluarga. Kita semua ingin keluarga itu berjaya, cemerlang, unggul, bukan di dunia saja, dunia akhirat. Nah, ini yang disorot di sini berkenaan dengan kisahnya, kisah di zaman Umar bin Khattab. Berarti ini subjek ketiga ini ya. Subjek pertama tadi menyorot surah Sajadah. Subjek kedua menyorot tentang istidraj khutbah Jumat minggu lalu. Subjek ketiga tentang seminar antarabangsa yang diungkayahkan di Kupu SB 1 hari penuh tentang keluarga. Muktamar fikih al-usrah tajuknya. Mungkin kalau dilihat di Pelita nanti ada, di Benda Permata ada ya, bagi yang rajin lah. Baik. Dalam kisah yang dikemukakan di sini, ini berlaku di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, seorang ayah mendapat anak yang susah dibentuk, tak dengar cakap. Nah, itu bala ya, bala ujian. Seorang ayah menjumpai Umar mengadukan perihal yang anak tak dengar cakap. Umar pun meminta supaya anak itu dibawa. Umar memberi tazkirah, memberi nasihat, bimbingan, konseling untuk si anak ini. Anak itu dengar dengan baik. Selepas Umar bercerita tentang tanggung jawab anak terhadap ayah ya, ada dalam surah Al-Isra, ada dalam surah Luqman. Setelah Umar menyampaikan nasihatnya, anak tadi bertanya, ini yang penting. Dulu ya, masalah keluarga ketua negara yang menyelesaikan.
Bukan kalau ada masalah keluarga dia diam saja. Jumpa khalifah, ketua negara. Kita kalau ada masalah keluarga, kita karena ada di Kupu SB pusat kajian fikih usrah. Pergi ke sana. Ada masalah keluarga, pergi ke sana. Jadi dalam cerita di sini, setelah Umar memberi tazkirah kepada ayah dan anak, anak tadi bertanya, apa kata si anak? Nah, tengok di sini ada teks Arabnya. Ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi hukukun ala abih? Wahai Khalifah Amirul Mukminin, tadi saya dah dengar tanggung jawab anak terhadap ayah. Sekarang saya nak tahu, ada tak kewajiban ayah terhadap anak? Ataukah sepihak saja? Macam bertepuk sebelah tangan, mana jadi? Nah, kata orang Melayu kan, tak mungkin bertepuk sebelah tangan. Ada tugas anak, ada tugas ayah. Sepatutnya bila ditanya, saya nak tahu tugas ayah terhadap anaknya. Ada tak? Kata si anak. Kata Khalifah, bala. Memang ada, kata Umar. Kata si anak lagi, fama hiya ya Amirul Mukminin? Apa itu kewajiban ayah terhadap anak? Wahai Amirul Mukminin? Umar bercakap dalam berapa patah perkataan saja ya, 4 atau 5, 6 patah perkataan saja. Senang nak ingat. Kata Umar, kewajiban ayah terhadap anaknya ayantaqi ummah. 1. Wa yuhsina asmah. 2. Wa yu'allimuhul kitab. 3. Sebelum anak itu lahir, ayah karena memilih bakal ibu si anak ini, benihnya karena dipilih. Jangan ikut keinginan diri sendiri saja, lupa merujuk kepada Quran dan hadis. Pertama, memilih benih yang bisa, yang baik, bakal ibu si anak. Kata Umar bin Khattab sebagai khalifah ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, wa yuhsin asmah. Bila sudah ada anak, kasih nama yang bisa, mesti ada maknanya, ada message. Yang ketiga, ayah wajib mengajar anaknya Al-Quran. Jangan orang lain. Jangan disuruh orang lain mengajar anak. Ayah sendiri kena ajar. Macam mana? Sebelum kawin dia kena belajar lah. Kalau perkawinan dibina di atas kejahilan, apa jadinya nanti? Ada hamba baca artikel, katanya pengantin baru itu sejak dia mulai bersama mesti tahajud. Ada mau baca artikel tuh. Mesti tahajud katanya. Sejak mula pasangan itu bersama, hidup bersama, mesti tahajud katanya. 3 kewajiban si ayah terhadap anak: memilih indungnya sebelum anak lahir, memberi nama yang baik sesudah anak lahir, mengajar anak Al-Quran setelah anak itu masuk usia sekolah. Apa kata si anak tadi kepada Amirul Mukminin? Qalal walad. Si anak bercakap, ya Amirul Mukminin, inna abi lam yaf'al syai'an min zalik. Wahai Amirul Mukminin, ayahku tahu tak? 3 tak ada sama dia. Ini ayahnya ada. 3 tidak ada. Memilih benih yang baik, ayahku salah pilih. Orang dulu hatinya bersih ya. Bila bercakap bersih, bapaknya pun tidak marah. Betul. Nomor 2, nama yang baik, yang bisa. Nama saya tak baik. Nomor 3, 1 huruf pun tidak ada bapak saya mengajar saya Al-Quran. Nyangku, kata Umar. Khalifah cakap, oh, patutlah begini jadinya kau ini.
Jadi apa maksud mesej ini? Maksudnya pikir-pikirlah ya. Kalau yang sudah puluhan tahun membina rumah tangga, kalau ada langkah-langkah yang tidak dilaksanakan, banyaklah istighfar. Oh, dulu saya salah pilih ya Allah. Ya Allah, saya salah memberi nama anak saya. Saya tidak mengajar anak saya Al-Quran. Saya suruh orang lain. Saya tak baca Quran. Dipanggil guru ke rumah mengajar anak, ayah tak baca Quran. Manalah semangat anaknya belajar? Tak salah memanggil guru ke rumah, tapi ayah kena mengaji, mak kena mengaji. Kalau si ayah memanggil guru ngaji ke rumah, dia tak mengaji, istri tak mengaji, berarti dia menyuruh benda yang dia tak buat. Allah sangat murka bila orang itu cakap saja dia tak buat. Subhanallah. Jadi kesimpulannya apa kata cerita ini? Faltafata Umar ila rajul. Umar melihat si ayah tadi, wa qalalah, Umar bercakap kepada si ayah, ji'ta tashku ilayya uquq ibnik, tadi engkau datang mengadukan perihal anakmu yang tak dengar cakap. Wa qad aqaqtahu qabla an ya'ik, sebelum dia berbuat derhaka kepadamu, kamu telah menderhakainya awal-awal lagi. Kamu sudah silap karena tidak memilih benih dengan baik, karena tidak mengikuti langkah yang 3 tadi ya, memilih benih, beri nama yang baik, kemudian mengajarnya. Wa asa'ta ilaihi qabla an yusi' ilaik, kamu telah berbuat silap kejahatan terhadap si anak sebelum kejahatan anak sendiri. Kata orang Melayu, tangan menyincang bahu memikul. Orang Melayu banyak hadisnya ya, tapi kadang orang Melayu tak tahu. Cakap sama anak-anak tak faham. Kata orang Melayu apa? Tangan menyincang bahu memikul. Artinya apa? Perbuatan jahatnya menimpa dirinya sendiri. Tengok nanti ya, tangan menyincang bahu memikul. Apa maksudnya? Perbuatan jahat dirinya menimpa dirinya sendiri. Kalau tengok dalam Quran banyak tuh ya. Boleh dilihat ayat yang mungkin 99% jemaah sudah hafal karena selalu dibaca dalam majelis-majelis. Tengok ayat terakhir dalam suratul Baqarah. Ayat terakhir dalam suratul Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, halaman 49 ayat 286, ayat last suratul Baqarah. Boleh kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang di highlight laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. 4-5 patah perkataan saja yang di highlight di sini. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha makasabat, perbuatan baik Anda akan memetik hasilnya. Wa 'alaiha maktasabat, kesilapan Anda akan menimpa diri Anda sendiri. Datang dia sembahyang subuh, patutnya orang yang datang sembahyang subuh satu hari dia akan happy, gembira, tenang. Tak datang dia sembahyang subuh, patutnya dia menangis. Patutnya menangis. Orang yang betul cara hidupnya, bila dia absen solat berjamaah dia akan menangis. Ini yang terjadi zaman dulu. Kalau dia tak datang sembahyang subuh dia gelak ketawa, jangan-jangan terpuruk dalam perangkap istidraj. Enak saja baginya, hari ini tak datang, besok
seminggu tak datang. Wah, gawat tuh. Gawat. Jumat, surah Kahfi tak baca, Yasin tak baca, Waqiah tak baca, Muluk tak baca, Quran tak pegang. Jangan-jangan dia diperangkap istidraj. Istri karena tanya, sudahkah baca Yasin? Tapi suami karena baca dulu. Anak-anak karena tanya, ini hari Jumat nah, hari berkat, sudahkah Yasin hari ini? Kalau dia baca Yasin, apa pulangannya? Rumahnya dikerumuni malaikat. Rumah yang anak, istri, ayah dengan anak-anaknya baca Quran di dalam rumah, datang malaikat ke sana meraikan. Dia akan memetik buah manisnya. Rumah yang kosong dari Al-Quran, iblis beristana di situ. Maka pikiran ahlul bait itu penghuni rumah itu akan kusut nanti. Itulah laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Orang itu akan menerima hasil baik, perbuatan yang baik, dan akan menelan kepahitan hasil perbuatan yang tak baik. Itu maksudnya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Tapi jangan kita lihat terjemahan literal yang ada dalam sistem, dalam mana-mana ya, nanti tidak paham. Terjemahan itu ada yang mudah difaham, ada yang susah difaham. Ada yang bila dia baca dia takkan faham. Susah tuh ya. Maka terjemahan ini satu bab tersendiri ya. Subhanallah. Kita lihat lagi ungkapan lain dalam Quran yang sama maknanya dengan tangan menyincang bahu memikul tadi dalam surah Al-Isra. Halaman 282. Tadi Baqarah mungkin kita sudah hafal semuanya ya. Laha ma kasabat. Yang cantiknya suratul Baqarah tuh sesudahnya ada doa, la tu'akhizna. Itu cantik sekali ya. Cantik sekali suratul Baqarah suratul Baqarah tadi dia diakhiri dengan doa. Cantik susunannya. Boleh kita jadikan wirid ya. Start dari la yukallifullahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak memberati seseorang di luar kemampuannya. Perbuatan baiknya akan diterimanya hasilnya, perbuatan jahatnya akan dia akan menelan kepahitannya. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Cantik itu. Ya Allah, jangan engkau siksa kami karena kesilapan kami ataupun kami lupa. Dijadikan ya, ini penebus kesilapan yang lalu. Cantik sekali. Sampai nanti ayat sesudahnya sampai kepada wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana. Cantik sekali kalau kita faham maksud ayat ini. Di antara ayatnya membawa makna seperti yang kita katakan tadi, peribahasa tangan menyincang bahu memikul ataupun simpulan bahasa. Ayat dalam surah Al-Isra halaman 282 ayat 7, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jahat, berbuat silap, kesilapan itu akan menimpa dirimu. Ayat 7 surah Al-Isra. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan menerima hasilnya. Kalau kamu berbuat silap, kesilapan kamu akan menimpa diri sendiri. Di samping dirinya sendiri, diri ahli keluarga juga. Jadi ini di sini ada doa ya, doa solusi supaya kita ini dikurniai Allah istri yang bisai, supaya istri dikurniai suami yang bisai, supaya suami istri sama-sama bisai kedua-duanya. Doa juga ada untuk anak, dibaca anak, diambil doa ini pada asasnya dari hadis riwayat Imam Tirmizi ya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira
ya Allah, kurniailah saya ini hati yang bersyukur agar terhindar dari istidraj. Wa lisanan dzakira, lidah yang rajin berzikir agar terhindar dari istidraj. Wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah, istri mukminah yang membantu urusan akhirat agar keluarga terselamat dari istidraj. Itu doa dibaca oleh suami. Doa dibaca oleh istri ada juga di sini. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Istri meminta supaya dikurniai suami yang membantu untuk kerja-kerja akhirat agar terselamat bahtera rumah tangga itu daripada gelombang istidraj. Ada juga yang dibaca oleh suami istri sama-sama baca wa zaujaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Ada juga dibaca oleh anak-anak. Anak karena mendoakan mak bapaknya, mak bapak mendoakan anaknya supaya terselamat dari istidraj, supaya mereka bersyukur, qalban syakira, mempunyai hati yang bersyukur, wa lisanan zakira, lisan yang rajin berzikir. Bila mereka bersyukur dan berzikir, terselamat dari istidraj. Inilah kita kaitkan dengan hadis Imam Tirmizi, oleh-oleh daripada muktamar antara bangsa tentang fikih al-usrah di Kupu SB yang diungkayahkan minggu lepas, yang kita kaitkan juga dengan khutbah Jumat istidraj. Kedua-duanya sangat penting ya, supaya kita terselamat. Amin ya rabbal alamin. Kita bacalah ya doa nomor 1, sama kita baca sama-sama supaya doa kita diaminkan oleh malaikat ya. Doa dalam majelis ilmu sangat makbul. Jangan pernah malas berdoa. Kita baca 3 kali doa yang dibaca oleh si suami. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Begitulah ya. Ada cerita penutup. Ada jemaah pernah curhat dengan Nambaba. Ustadz katanya, doa ini katanya saya sudah baca dalam sujud solat untuk istri saya. Sekarang istri saya yang dulu bangun tahajud dari saya. Dulu istri saya solat saja susah, solat fardu susah, jangankan tahajud lagi. Sekarang istri saya berubah macam siang dengan malam, karena saya baca doa yang Ustadz kasih ini katanya. Sekarang istri saya yang mendahului saya bangun untuk tahajud. Ini doanya ya. Suruh istri mendoakan suaminya, dan suami istri karena berdoa juga. Doa nomor 3, terjemah lengkapnya ada di belakang ya. Ada di belakang terjemah lengkapnya juga, insyaallah. Kemudian anak-anak juga karena mendoakan mak bapaknya dengan izin Allah ya. Mudah-mudahan doa kita didengar Allah. Saling mendoakan ya, saling mendoakan supaya kita terselamat dari istidraj, supaya keluarga tadi keluarga yang menuju sasaran keunggulan, kecemerlangan, kejayaan. Asas keunggulan institusi keluarga tadi ada 3 wasiat Umar bin Khattab, kemudian ada doa lagi. Pernahkah suami mendoakan istri? Pernah, alhamdulillah. Pernahkah istri didoakan suami? Memang selalu suami mendoakan istrinya. Anak-anak dididikkan untuk mendoakan mak bapaknya? Ya dididik. Alhamdulillah akan terselamat dari istidraj. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa ardana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani 'ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani 'ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka
نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجين مؤمنين يعينان على أمر الآخرة اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا ومحيطا مؤمنا يعين على أمر الآخرة اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا ومحيطا مؤمنا يعين على أمر الآخرة اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وذرية مؤمنة تعين على أمر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم